Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nafiati Holisa Dewi, NIM X.20.21/02.1173, kelas PAI 2D. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat tabel dalam Microsoft Word. Oke, langsung saja. Langkah pertamanya yaitu buka Microsoft Word. Nah, ini lalu kita atur kertas yang akan kita gunakan. Klik back layout, klik size. Di sini saya menggunakan A4. Orientasi saya menggunakan landscape dan marginnya saya menggunakan normal. Bisa juga menggunakan narrow ini. Langkah berikutnya kita akan membuat judul. Nah, ini tampilan tabel yang akan saya buat nanti. Langkah berikutnya kita akan membuat judul daftar nilai tryout 1. Sebelum memulai pembuatan dokumen, klik tombol home, klik no space. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan memulai pengetikan judul tabelnya. Judul kita buat rata tengah, maka kita klik icon center, lalu kita ketikkan judulnya. Daftar nilai tryout 1. Kemudian kita akan membuat kelasnya. Nah, ini rata kiri, maka kita klik rata kiri, kelas. Nah, ini saya misalkan kelas 12 IPA 2. Langsung saja kita akan membuat tabelnya. Sebelum membuat tabelnya, kita tentukan dulu kolom dan barisnya. Nah, ini kolom ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan barisnya ada 15, 16, 17. Langkahnya, klik insert, tabel. Nah, kita bisa menggunakan ini, tetapi ini maksimal 10x8, sedangkan yang saya gunakan 10x17, maka klik insert tabel. Nah, ini kita ganti 10, ini 17. Klik OK. Nah, sudah ada tabelnya. Langkah berikutnya kita akan ketikkan judul-judul kolom. Nah, ini nomor, NIN, SN, nama, L-B, nilai tryoutnya ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan jumlah rata-rata. Nah, langsung saja kita ketikkan nomor. Nah, ini menggesernya bisa pakai tab atau bisa pakai kursor ya. Nomor, NISN, nama, L-B. Nah, ini nilai tryoutnya 4 kolom dijadikan 1, maka kita blok dulu. Kita blok 4 kolom, klik kanan. Nah, ini kita klik merge cell ini. Nah, maka akan gabung. Langsung kita klik nilai tryout 1. Di sini ada MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Ini jumlah, ini rata-rata. Nah, lalu ini kan terdiri dari 2 sel. Langkahnya sama seperti yang ini tadi, nilai tryout tadi. Nah, ini kan terdiri dari 2 sel, itu kita harus gabungkan. Langsung saja kita blok dulu. Nah,
kita klik kanan, Make Cell. Nah, maka akan tergabung seperti ini. Lalu sampingnya juga seperti tadi, atau bisa juga klik tombol F4. F4 digunakan untuk mengulangi pekerjaan yang terakhir kali dilakukan. F4. F4. Langkah berikutnya, kita rapikan teks pada setiap sel agar posisinya di tengah-tengah. Untuk mengaturnya, kita blok dulu kolom atau tabel yang akan kita atur perataannya. Di sini saya akan blok semua tabel. Lalu klik menu layout. Kemudian kita klik line ini. Nah, ini saya memilih center atau tengah-tengah. Ini rata kiri atas, ini tengah atas, ini kanan atas, dan seterusnya. Pilih perataan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, semua posisi sudah di tengah-tengah. Langkah berikutnya, kita atur lebar kolom. Nah, ini kita bisa menggunakan garis ini kursor, menggunakan kursor. Nah, ini kita bisa geser. Nah, ini kita lebarkan. Nah, selain itu kita bisa menggunakan ruler ini. Nah, ini kita bisa geser. Nah, seperti ini. Atau bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Jika kita ingin mengubah misalkan nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini lebar kolomnya sama. Nah, di sini maka saya akan ngeblok area ini. Nah, kita blok, klik kanan, klik tabel properti. Nah, ini kita klik kolom, ini kita checklist. Nah, ini saya pilih 2 cm. 2 cm, kita klik OK. Nah, maka akan berubah menjadi sama jaraknya. Oke, selesai mengubah lebar kolom, langkah berikutnya mengubah tinggi baris. Mengubah tinggi baris sama dengan mengubah lebar kolom tadi. Bisa menggunakan kursor kayak gini. Nah, kayak gini, bisa menggunakan ruler atau bisa menggunakan ini. Agar tinggi barisnya sama, blok yang akan diubah, klik kanan, table properties, nah ini diganti klik row. Nah, ini checklist 0,7, yang saya gunakan 0,7, klik OK. Sebelum mengubah bentuk baris atau border, di sini saya akan mengisi nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5,
Kemudian di sini ada bentuk garis normal. Ini normal, ini double. Dalam Microsoft Word, standar ketebalan garisnya itu setengah poin. Dalam membuat tabel ini, ketebalan garis yang saya inginkan 1 poin. Caranya kita blok. Ini. Kita blok semua. Habis itu, klik kanan, border and sanding. Ini border, kita ke border. Nah, kita akan mengubah semua, maka klik all. Ini garisnya. Nah, ini kita ganti 1. Klik OK. Nah, maka ketebalan menjadi 1 poin lebih tebal dari yang awal tadi. Kemudian saya akan memberikan garis yang berbeda. Nah, di sini garisnya ganda. Maka, di sini garisnya ganda. Maka ini saya akan blok ini. Habis itu klik kanan, border and sanding. Nah, ini kita hanya mau ubah beberapa garis saja, maka kita klik custom. Nah, lalu kita pilih bentuk garisnya. Tadi kan ganda. Nah, klik ini. Ininya masih tetap setengah aja. Lalu, seperti ini tampilannya. Klik OK. Nah, maka akan berubah seperti ini. Langkah berikutnya, memberikan arsiran atau sanding warna ini. Caranya, blok tabel, nah ini blok, klik kanan, border and sanding, kita pilih sandingnya. Nah, ini kita pilih warna. Ini maaf belum ke blok tadi. Caranya sama. Selain itu, bisa juga menggunakan desain. Klik desain ini, klik sanding. Nah, kita bisa pilih warna. Nah, misalkan ini. Selain itu, bisa juga pakai melalui home. Nah, ini home, klik icon sanding ini. Nah, klik warna. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara menambahkan baris dan kolom? Misalnya kita mau menambahkan baris baru, misalkan kita blok sebentar. Kita blok baris terakhir ya. Nah, ini klik kanan, pilih insert ini, atau bisa juga lewat layout. Nah, insert below ini yang menambahkan baris baru di bawah baris yang diblok itu. Kalau insert above ini menambahkan baris di atas baris yang kita blok, misalkan ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk menambahkan kolom, kita bisa blok misalkan nama. Nah, ini caranya sama, bisa klik kanan, insert ini, atau layout. Nah, insert left ini untuk menambahkan kolom di sebelah kirinya kolom yang kita blok. Atau kalau insert right ini untuk menambahkan kolom di kanan kolom yang kita blok. Misalkan ini.
Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menambahkan baris atau kolom 5? Misalkan ini contohnya 6 kolom ini saya tambahkan di bawahnya. Caranya sama, misalnya pakai klik kanan, insert. Nah, ini kita pilih yang ini, insert row below. Nah, maka bawahnya akan nambah seperti ini. Lalu bagaimana caranya jika menghapus kolom atau baris yang sudah ada? Nah, kita bisa, misalkan ini baris terakhir, kita blok, klik layout, delete. Nah, ini kita delete row karena baris. Kalau menghapus kolom sama desain layout, delete. Nah, ini delete kolom. Kalau menghapus semua tabel, kita blok semua tabel, lalu layout, delete tabel. Itu akan menghapus semua tabel. Kemudian kita lihat di halaman pertama. Nah, di halaman pertama ini ada header tabelnya. Ini header tabelnya. Sedangkan di halaman kedua tidak ada header tabelnya. Untuk membuat agar header tabel muncul di setiap halaman, ketika kita blok dulu header yang akan kita munculkan. Ini kita blok, klik kanan, tabel properti. Nah, ini kita klik ini row yang checklist repeat as header row, ini klik OK. Nah, maka akan muncul header tabelnya. Nah, sekarang kita akan rapikan judul. Nah, ini judul ini saya kasih ukuran 14. Saya bold. Kelasnya ini saya kasih 12. Bold. Nah, yang terakhir ini bisa kita bold saja. Nah, selanjutnya bisa dimasukkan data-data di sini, NISN, nama, nilainya, jenis kelamin, jumlah, rata-rata. Itu langkah-langkah membuat tabel dalam Microsoft Word. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.